Bagaimana kabarnya semua? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Kenapa? Sakit. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran hari ini. Kita akan masuk pada pembahasan hukum nun sukun dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah. Sebelumnya ada berapa huruf hijaiyah? Jumlah huruf hijaiyah? 28. Membaca nun sukun dan tanwin ketika bertemu huruf hijaiyah tidak lepas dari empat hukum. Yang pertama izhar, artinya bacaan jelas. Kedua idgham, artinya bacaan yang dimasukkan, ya. Kemudian ketiga iqlab, bacaan yang berubah dari bunyi nun menjadi bunyi mim. Kemudian bacaan samar, artinya bunyi nun sukunnya disamarkan, tidak dijelaskan. Mungkin para santri waktu ada yang mau bertanya, silahkan. Kamu mau bertanya? Mengapa kita harus belajar ilmu tajwid? Ya, bagus. Pertanyaan yang sangat bagus. Mengapa kita harus belajar ilmu tajwid? Penting tidak kita belajar ilmu tajwid? Pertanyaannya, penting tidak? Mengapa harus belajar ilmu tajwid? Pentingnya apa? Yang pertama, itu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan sebaik-baik bacaan. Dan orang tidak mungkin bisa membaca Al-Quran dengan sebaik-baik bacaan kalau dia tidak belajar tajwid. Ya, jadi dia harus belajar tajwid baru bisa benar bacaannya. Nah, jadi ingin bisa membaca Al-Quran dengan benar yang akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah, tentu saja harus sesuai dengan tajwidnya. Dan tajwid tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca buku, tetapi harus dipelajari dengan guru. Jadi itu yang pembahasan kita seputar nun sukun dan tanwin. Kita akan mencoba mentes, ya. Kita akan mencoba mentes bagaimana kalian mengenali sebuah kalimat hukum sebuah kalimat. Apakah dia hukum izhar, hukum idgham, hukum iqlab atau hukum ikhfa. Baik, dua orang. Baik, kita akan mencoba untuk mengenali sebuah kalimat dari 4 hukum. Nah, jadi kalimat ini masuk dalam hukum yang mana dari 4 hukum nun sukun dan tanwin ini? Ini di depan sudah ada ada karton, ada tempelannya. Kalian akan dibagikan kertas untuk mencocokkan kalimat dari hukum yang sudah ditulis. Ya, jadi nanti kalian menempel kertas di 4 hukum ini. Nah, jadi kertas yang kalian pegang, di sana ada tulisannya. Nah, tulisan itu masuk dalam hukum yang mana? Apa hukum izhar, hukum idgham, iqlab atau ikhfa? Paham? Nah, baik, saya akan membagikan kertasnya. Ini hanya perwakilan dari satu meja satu orang, ya. Jadi tidak semua. Ya. Coba kalian lihat dulu, perhatikan dulu kalimatnya. Dia masuk hukum yang mana dari 4 hukum? Baik, kertasnya sudah dibagikan semua. Kita coba dari sebelah sini ya, untuk menempelkan kertasnya. Silakan berurutan dari bagian depan dulu, sebelah sini. Silakan maju. Tempelkan kertasnya di 4 hukum nun sukun. Silakan meja kedua. Sudah diperhatikan hukumnya, kalimatnya diperhatikan. Ya, diingat. Silakan meja ketiga.
Lanjut, meja keempat. Ya, lemnya dilepas dulu. Ya, tutupnya di belakang, kertas sudah dilepas. Silakan meja kelima. Silakan meja keenam. Langsung meja ketujuh juga, langsung. Meja ketujuh juga maju, biar cepat. Ya. Meja ke-8, maju. Lanjut, meja 9. Meja 9, meja 10. Maju, lanjut, sama-sama. Ya, belakangnya. Maju. Lanjut, meja 11. Lanjut. Lanjut. Meja setelahnya. Ya sudah, silakan dulu. Lanjut, yang meja berikutnya. Ya, terakhir, meja terakhir. Lanjut. Kita periksa di sini dari 4 hukum. Ya. Jadi di sini yang pertama ada man amanah, ya izhar. Alasan izharnya kenapa? Nun mati bertemu dengan hamzah, dengan alif. Ya. Kemudian ada tanwin bertemu ain, kemudian ada tanwin bertemu hamzah, ya bertemu a, kemudian ada nun sukun bertemu kha. Ya, ini hukum izhar. Di sini ada hukum idgham, ya. Nun sukun bertemu ra, idgham. Ini idgham apa ini? Idgham ya, benar, ini idgham bila gunnah. Kemudian di sini ada mata'an lakum. Nah, ini idgham apa ini? Bila gunnah. Ghisyawatu walahum, ini contoh idgham bi gunnah. Ini ghafurur rahim idgham bi gunnah. Berarti sudah paham ya seputar izhar dan idgham. Lanjut iqlab. Di sini kita lihat tempelan kalian ada anbiya. Ya, di sini ada iqlab. Nun sukun bertemu ba dalam satu kalimat, kemudian ada mim ba'dihim, nun sukun bertemu ba, ada samin basir, tanwin bertemu ba, kemudian ada tanwin bertemu ba lagi, summum bukmun. Ya, selesai hukum iqlab. Kemudian ikhfa, di sini ada in kuntum, kemudian ada khalqin jadid, dan ada sa'i dan zalaqa. Jadi ada tanwin bertemu za dan ada tanwin bertemu ta, jannatin tajri. Alhamdulillah, selesai materi kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.